sudah melihat berita ya terkait keterangan pers dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Bogor. Ini saya kutip dari laman berita Istana Negara. Nah, itu sebelum saya lanjut video, teman-teman jangan lupa di support channel kami, di subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat untuk kita semua di program ini. Tidak usah tunggu lama, kita saksikan video pers dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Silakan, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa setanah air, pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Dalam rapat terbatas tersebut, saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Hanya 9 orang saja. Tadi operasi saya sedikit saya kutip ya, benang merah dari klarifikasi Bapak Presiden ini. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu malah terbalik ya. Tadinya masyarakat maupun mahasiswa menilai bahwa terkait izin UMKM, buruh, itu diperkecil. Tapi Pak Jokowi ini mengklarifikasi bahwa bahkan izin UMKM itu dipercepat. yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. Wow. Artinya Izin gratis. UKM terkait izin Izin UKM kapal untuk nelayan mengurus penangkap ikan sertifikasi itu misalnya, sudah hanya ke unit dibiayai kerja oleh Kementerian pemerintah. KKP saja. Kalau Biasanya kita sebelumnya kalau harus izin mengajukan ke sertifikasi Kementerian itu KKP, bayar ya bagi Kementerian pelaku Perhubungan UKM dan instansi-instansi yang UMKM. lain. Tapi Sekarang di dalam ini cukup undang-undang ini dari unit di sudah Kementerian ditanggung oleh KKP saja. pemerintah. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, Ini ini jelas, dalam undang-undang ini untuk karena dengan menyederhanakan, pencegahan dengan terkait memotong, adanya dengan korupsi. mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli, dapat dihilangkan. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Nah, bahwa berita yang terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Saya ambil contoh, Bapak ada Presiden informasi menilai yang hoax menyebut itu tentang tidak benar. penghapusan UMP, upah minimum provinsi, Ini UMK, terkait buruh. upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar. Nah, itu tidak Karena benar. faktanya upah minimum regional UMR tetap ada. Nah, tetap ada guys di situ. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan,
dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Nah, Yang sebenarnya benar, berarti di dalam undang perusahaan Cipta Kerja tidak yang bisa dimiliki oleh mem-PHK masyarakat, secara sepihak. beberapa masyarakat ya, itu tidak Kemudian juga benar. pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Nah, jaminan sosial juga tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL, analisis terkait AMDAL. mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. Nah, penghapusan AMDAL tetap itu tidak ada. benar juga. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Nah, lebih ditekankan Ada pendampingan juga dan berita pengawasan mengenai khusus undang-undang UMKM. Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi ya, khusus, di terkait pendidikan KEK. juga di undang-undang Sedangkan yang diatur perizinan adalah pendidikan tidak formal diatur saja. di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak. Nah, Pak Tidak ada. Presiden juga menjelaskan sudah Perizinan berusaha tegas, dan pengawasannya tetap dilakukan oleh beliau pemerintah terkait daerah Undang-Undang Cipta sesuai Kerja dengan ini, NSPK, itu memang norma, standar, tidak benar. prosedur, Bahkan dan kriteria demi yang kebaikan negara ditetapkan dan pemerintah rakyat. pusat. Ini agar Ini dapat tercipta klarifikasi standar dari pelayanan yang baik Bapak Presiden. di seluruh daerah. Dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah. Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Nah, Bapak Presiden juga Pemerintah selalu berkeyakinan terbuka melalui oleh Undang-Undang kritikan Cipta maupun Kerja ini saran, jutaan masukan pekerja dapat terkait Undang-Undang memperbaiki Cipta Kerja kehidupannya ini, khususnya dan untuk juga masyarakat ya, penghidupan masyarakat bagi Indonesia. keluarga Beliau mereka. sangat terbuka sekali. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan
uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita Beliau juga memang menyarankan kalau memang tidak mengatakan puas seperti dengan Jadi, terkait rencana kalau undang-undang masih ini, ada yang tidak silakan puas dan diuji menolak, secara silahkan diajukan uji materi metrik, ke MK. dibuat dan diusulkan Saya rasa itu melalui yang bisa saya sampaikan Mahkamah pada kesempatan Konstitusi. yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu klarifikasi dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Beliau mengklarifikasi terkait rencana undang-undang Cipta Kerja. Nah, menurut beliau sih memang sudah rasional ya menjelaskan, sudah valid gitu. Nah, artinya bagi masyarakat yang belum puas terhadap rencana undang-undang Cipta Kerja ini boleh dikaji gitu kan, diusulkan tadi yang disebut Bapak Presiden, diusulkan melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau menurut saya pribadi sih itu sudah bagus, sudah tepat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Artinya kita sama-sama membangun bangsa dan negara ini lebih baik ke depannya, sama-sama. Tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi korban, pokoknya yang hal-hal negatif gitu kan. Nah, ya kita doakan saja semoga ini cepat selesai gitu, dan kita bisa berdamai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.